Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini kita akan update lagi soal Bitcoin pastinya. Karena Bitcoin kembali terkoreksi setelah kemarin sempat rebound dari tren lainnya. Kira-kira apa yang sedang terjadi sekarang dan kira-kira prediksinya ke depan seperti apa akan kita bahas di video kali ini. Dan pastinya ada beberapa berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk teman-teman semuanya. So, kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto nyampe di angka 2,09 triliun dolar atau naik sekitar 0,6%. Bitcoin sendiri di angka 47.800-an, turun 0,47%. Ethereum 3.157, turun 0,5%. Cardano 2,64 dolar, turun 3,42%. Binance masih hijau hari ini 2% ke 492 dolar. XRP di 1,15 dolar, turun 0,24%. Dogecoin 0,28 dolar, turun 2% juga. Kemudian Polkadot 25 dolar, turun 1%, dan Solana masih di 70 dolar, turun 0,3%. Top performer hari ini untuk top 10 di BNB ya, karena mungkin salah satunya juga terdampak dari berita yang semalam saya share di Telegram channel soal Binance itu udah menyelesaikan masalah regulasinya di UK dan sekarang udah nggak bermasalah lagi di UK Binance, jadi udah aman. Mungkin itu yang menyebabkan para investor mulai pede lagi untuk berinvest di BNB gitu ya. Oke, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin, mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oh ya, sebelum saya mulai saya mulai analisanya guys, saya mau ucapin terima kasih dulu ke teman-teman semuanya yang sudah mendaftarkan diri masuk ke VIP group, dan peminatnya cukup banyak, dan saya memang batasi kuotanya, dan sekarang hanya tinggal beberapa lagi kuotanya supaya lebih fokus gitu belajarnya. Dan kalau misalnya teman-teman yang belum join Telegram channel kita yang gratis juga ada, silahkan join aja. Di sana juga kita ada bahas-bahas lah gitu. Banyak juga saya lihat ada orang-orang yang memang positif gitu di dalamnya, vibe-nya positif, dan juga rata-rata juga ada yang ngerti juga soal analisa teknikal. So kalian bisa sharing-sharing di sana soal pendapat kalian, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, terserah lah gitu ya. Jadi kalau misalnya mau join, linknya ada di bawah. Oke, jadi untuk hari ini guys, sebenarnya kalau di daily chart kita belum melihat ada perubahan yang signifikan, bahwa kita masih bermain saja di dua area ini di 48 dan 50-an ribu, seperti yang dari minggu-minggu lalu sudah kita bahas, bahwa saya berpikiran ketika kita nyampe di area ini maka kemungkinan akan sideways panjang atau tidak kita akan koreksi dalam. Nah, untuk sementara kita sudah sekitar 7 hari bermain di area ini, dan hari ini kita masih tertahan di 48 ribuan di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman zoom in ke 1 hour chart, oke. Nah, ketika kita membuat video kemarin itu kalau tidak salah sekitaran harga di sini guys. Dan saya sudah pesan ke teman-teman, ketika misalnya kita ada membuat lagi semacam flag, maka kemungkinan besar kita akan membuat satu lagi low. Nah, dari sini kita bisa melihat setup untuk buy, oke. Dan kalau saya lihat di grup juga semalam banyak sekali yang masuk, dan ketika harganya udah nyampe di sini, saya udah pesan ke teman-teman semua, stop lossnya ditaruh geser ke entry, geser ke entry, geser ke entry. Nah, alasannya kenapa saya selalu sering pesan seperti itu, salah satunya untuk mencegah hal seperti ini guys. Kita dikasih bull trap, oke. Sebelum-sebelumnya mungkin aman-aman aja, teman-teman udah TP segala tanpa ada bull trap, tetapi kali ini kita sudah melihat apa fungsinya stop loss itu digeser ke entry point untuk meminimalisir resiko kita kehilangan uang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pun sekarang stop lossnya udah ke trigger, otomatis kita udah stop lossnya kita udah geser ke entry point, kita nggak ada rugi apapun gitu ya. Daripada kalau misalnya teman-teman taruh stop lossnya di bawah dan tetap di bawah gitu ya, misalnya kan udah naik nih tapi teman-teman nggak TP ya kan, atau turun lagi malah kena SL di bawah di sini dan teman-teman rugi, itu malah jauh lebih nyesek gitu ya menurut saya. Lebih baik kita ya nggak cuan nggak rugi, udah selesai. Jadi kita cari lagi setup berikutnya, gampang.
Nah, ketika breakout, sebenarnya sempat breakout dari trendline di sini guys. Udah sempat breakout. Cuman kalau misalnya teman-teman lihat di 15 minute chart, sebenarnya tadi pagi itu kita membentuk semacam rising wedge sini. Nah, kita broke down, kemudian konsolidasi sedikit dan kita melanjutkan penurunan ke bawah. Dan sekarang kita berada persis lagi di area trendline sebelumnya di sini. Oke, jadi ini sepertinya udah valid bull trap ya. Tetapi kalau di sini sekarang walaupun kita tidak di trendline, saya tidak lagi mencari setup untuk buy gitu ya. Saya lebih baik sekarang wait and see dulu karena untuk patternnya sekarang tidak terlalu jelas menurut saya. Dan ya kalau misalnya kita melanjutkan penurunan ke bawah, kalau kita masih mempunyai momentum yang cukup kuat untuk dorong ke bawah lagi, maka selanjutnya itu kita harus melihat sekitaran area 45 ribuan. Kenapa di daerah 45 ribuan? Oke. Pertama alasannya kalau misalnya teman-teman tarik Fibo extension dari sini, swing high ke swing low-nya di sini. Oke. Maka di sini adalah area kurang lebih ada 1272, 1414 dan 1618-nya semua berada di area sekitar ini. Oke, jadi ini menjadi area yang sangat penting. Dan juga kalau misalnya teman-teman tarik Fibonacci retracement dari bawah di sini, ini extension, sorry, retracement. Oke, jadi 236-nya, 0,236-nya juga nyampe di sekitaran 45 ribuan seperti yang di video semalam juga udah dibahas. Dan juga kalau misalnya ini pun tidak mampu menahan, maka kedua ini adalah salah satu area menurut saya terbaik jika teman-teman mau share untuk long term itu di sekitaran 0,382-nya itu di angka 42.000. Tetapi kalaupun itu pun kalau kita mampu nyampe ke harga tersebut, oke. Untuk sementara saya belum sama sekali melihat pressure bearish yang terlalu kuat. Sekarang kita hanya koreksi wajar aja sih, ya kan? Seperti di sini juga sama, teman bisa lihat pergerakannya ya cuman kayak naik turun gitu. Jadi untuk sementara pressure bearishnya juga belum seberapa menurut saya. Kalaupun kita turun ya, area pertama yang harus kita perhatikan adalah di sekitaran 45.500-an lah sekitaran itu. Dan teman-teman juga perlu waspadai akan hal ini terulang kembali nih. Di sini kita dikasih bull trap, ya kan? Turun lagi untuk broke lower low-nya, kemudian dibanting lagi ke atas. Ini kita ada break out, dikasih bull trap. Kalau misalnya kita broke dari lower low di sini lagi, tiba-tiba kencang di bawah naik ke atas lagi, nah itu berarti persis sama dengan yang terjadi di sini. Oke, jadi kalau itu terjadi, itu adalah sebuah indikasi yang positif menurut saya. Karena kalau hal-hal seperti ini terjadi, itu biasanya orang mereka pengen ngejemput gitu stop loss orang yang ada di sini. Dan ketika udah kejemput, disikat lagi ke atas. Oke, jadi itu untuk sementara untuk Bitcoin dulu. Jadi teman-teman kalau misalnya belum masuk ya sudah wait and see dulu. Soalnya semalam ada yang juga mulai FOMO ketika ngelihat harganya mulai naik ke sini. Bang boleh beli sekarang nggak bang? Udah boleh masuk belum nih bang? Gitu kan? Pada nanya seperti itu. Dan yang saya jawab ya pasti cuman tunggu dulu setup yang jelas. Kalau belum ada setup jangan masuk, jangan FOMO gitu. Kalau misalnya kalian pun tetap FOMO maka ya kemungkinan kalian akan loss di trade ini. Nah, untuk hari ini ada beberapa berita juga yang termasuk hari ini yang cukup penting. Pertama dari Cointelegraph yang mengatakan assets manager and companies accumulate 1.2 million Bitcoin worth $57 billion. While asset manager have accumulated 4% of Bitcoin supply, private and public companies have also amassed 1% each. Jadi pemain-pemain besar ini, asset manager dan juga public company, private company sekarang udah mempunyai total sebesar 5% dari total circulating supply Bitcoin. Dan mereka terus-menerus melakukan cicil masuk terus. Apalagi ketika nanti bear market, mungkin mereka akumulasinya akan lebih gila lagi.
Nah, inilah mengapa juga kalau misalnya teman-teman masih ragu untuk hold long term, lihatlah para pemain besar ini, mereka terus cicil masuk. Apakah menurut kalian mereka tidak melakukan riset terlebih dahulu soal Bitcoin, aman tidaknya, prospek atau enggaknya, nggak melakukan itu, langsung tiba-tiba masuk dan cicil terus? Saya rasa tidak. Mereka pasti sudah melakukan riset. Oh, apakah kira-kira kedepannya masih akan tetap bertahan? Apakah ini aman? Ini dan itu semuanya harusnya sudah di riset, dan mereka ini pemain besar, guys. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya ikuti saja smart money, ikuti saja para pemain besar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang hold long term, sebenarnya tidak terlalu nggak usah pusing gitu ya, karena selalu saya pesan dollar cost averaging saja itu udah cara yang paling aman dan paling gampang gitu ya. Cara paling gampang dan aman. Kalau misalnya teman-teman masuk bear market pun ya teman-teman cicil dapat harga lebih murah. Kalau naik ya teman-teman cuan gitu ya. Gampang, simple gitu. Oke, dan di sini juga ada breaking news. Katanya Morgan Stanley has just reported owning a large amount of Grayscale Bitcoin Trust. Jadi Morgan Stanley ya salah satu bank besar di US ya. Mereka sekarang mempunyai share sebesar 928.000 di Grayscale Bitcoin Trust. Walaupun mereka nggak langsung beli di exchange, tetapi mereka mempunyai exposure yang cukup besar, tapi melalui Grayscale gitu ya. 928.000 share, bayangin. Oke. Bank aja ngebeli gitu guys. Bank besar loh ini. Dan juga, nah ini juga berita yang cukup positif lah ya. Ini adalah the first Bitcoin ATM designed and built in El Salvador. Jadi ya kita sekarang sedang menyaksikan masa depan gitu guys. Karena mungkin kalau misalnya ini tetap bertahan, harusnya ke depan kita akan melihat semakin banyak ATM-ATM seperti ini di berbagai negara. Ini adalah ATM Bitcoin pertama di El Salvador. Jadi agak unik gitu ya. Jadi ya, ini mungkin adalah salah satu terobosan. Oke, dan ini mungkin kita pun masih awal banget karena di mana kita bisa melihat ada Bitcoin ATM di negara kita. Pasti kan belum ada gitu ya. Di banyak negara juga belum ada. Jadi itu juga menunjukkan seberapa awal kita investasi di kripto ini. Jadi kita masih di tahap yang awal banget. Ketika nanti sudah adopsi massal di berbagai negara, maka harga Bitcoin harusnya udah nggak karu-karuan gitu guys ya. Oke, jadi untuk hari ini saya rasa sampai segitu dulu lah guys. Terima kasih yang sudah menonton hari ini. Dan ya semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa juga untuk di like-nya. Dan kalau bisa bantu share. Terima kasih yang sudah berkenan selama ini bantu like dan share. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you. Bye-bye.